Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa thalabul ilmi. Alhamdulillah. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami kelompok pertama atas nama Abdul Hanif Al-Irsyad, Ahmad Ihsan Ma'arif, dan Zawaida Fauziatin akan mempresentasikan tugas mata kuliah akhlak tasawuf, yaitu tentang memahami akhlak. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian dan objek kajian ilmu akhlak. Yang pertama ada pengertian akhlak. Pada kesempatan ini kami mengambil definisi akhlak dari Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, akhlak adalah suatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Seperti itu definisinya. Kemudian telah kita ketahui bersama bahwa akhlak ada dua, yaitu akhlak terpuji dan tercela. Dari definisi yang telah kami sampaikan pada slide tadi, memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan tidak secara spontanitas, masih dipikir terlebih dahulu atau dibuat-buat untuk pencitraan saja, itu bukan termasuk kategori akhlak. Akan kami beri contohnya. Misalkan ada seseorang yang ingin menjadi suatu pemimpin, mencalonkan menjadi seorang pemimpin. Sebelumnya ia berperilaku yang buruk, kemudian ketika ia akan mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, dia melakukan hal-hal kebaikan, misalkan selalu berjamaah di masjid, menghadiri kajian, mendekati ulama, menyantuni anak yatim, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas objek kajian ilmu akhlak. Objek kajian dibagi menjadi dua, yaitu objek material. Objek material suatu ilmu meliputi semua gejala-gejala umum atau hal-hal pokok yang dipelajari atau diselidiki oleh ilmu pengetahuan tersebut. Objek material ilmu akhlak adalah perbuatan manusia. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal suatu ilmu adalah kajian yang bersifat khusus atau spesifik dari ilmu tersebut. Objek formal ilmu akhlak adalah perbuatan manusia, ditinjau dari segi baik dan buruknya. Contoh objek pembahasan. Selanjutnya ialah ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak. Adalah suatu materi yang membahas tentang perbuatan manusia, di mana objek pembahasannya berkaitan dengan norma atau penilaian. Contoh objek pembahasan. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ialah bagaimana cara kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada siapapun dan mempercayai bahwasannya Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang kedua ada akhlak terhadap makhluk.
ialah bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik antar sesama makhluk sosial. Yang ketiga ada akhlak terhadap orang tua, ialah bagaimana cara kita untuk memperlakukan keduanya dengan baik dan tidak berkata kasar kepada keduanya. Yang keempat, akhlak terhadap diri sendiri, ialah bagaimana cara kita memelihara diri kita sendiri dan menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak diinginkan. Yang kelima, akhlak terhadap keluarga dan sahabat, yaitu bagaimana cara kita untuk hidup saling membina kerukunan antar keluarga. Yang ketujuh ada akhlak terhadap masyarakat, ialah bagaimana kita menjalin interaksi yang baik dengan masyarakat di sekitar kita. Yang kedelapan ada akhlak terhadap lingkungan hidup, ialah menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Kemudian selanjutnya ada hubungan ilmu akhlak dengan ilmu yang lainnya. Pertama, yaitu hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid, yakni dilihat dari segi objek pembahasannya menguraikan masalah ketuhanan baik dari segi zat, sifat maupun perbuatannya. Yang kedua, ada hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Sebagaimana diketahui bahwasannya melakukan serangkaian ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Ini berkaitan erat dengan kerja jiwa manusia untuk berkata dan berbuat. Oleh karena itu, ilmu jiwa merupakan mukadimah yang pokok sebelumnya mengadakan kajian ilmu akhlak. Hubungan ilmu akhlak dengan logika, ialah ilmu pengetahuan yang menggariskan kaidah-kaidah dan undang-undang berpikir sehingga terpelihara manusia dalam berpikir. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu estetika. Sangat erat hubungannya antara ilmu akhlak dengan ilmu estetika, karena di dalamnya membahas tentang manusia dari aspek kelezatannya. Kemudian ada hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi, ialah ilmu pengetahuan yang berobjek bagaimana cara kita berhidupan dengan masyarakat. Kemudian ada hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu agama, yaitu bagaimana mengatur tata cara keimanan kepada Allah dan kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia kepada Allah, dan tujuannya adalah menjadikan manusia menjadi orang yang baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan yang terakhir ialah hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu ekonomi. Yang berhubungan dengan akhlak adalah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah prinsip ekonomi yang berdasarkan syariat Islam bertujuan menciptakan kehidupan individu yang sehat dan kuat. Urgensi mempelajari ilmu akhlak. Tujuan urgensi dari mempelajari ilmu akhlak adalah untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia, menuntun kepada kebaikan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur tata cara hidup bertetangga, serta mengatur adab pergaulan berbangsa dan bernegara. Manfaat mempelajari ilmu akhlak sangatlah banyak. Di antaranya ialah, yang pertama, ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kehidupan manusia. Orang yang beriman dan berilmu akan lebih utama daripada orang yang tidak beriman dan berilmu. Yang kedua, ilmu akhlak menuntun kepada kebaikan. Ilmu akhlak merupakan pendorong dan pemicu yang dapat mempengaruhi diri seseorang untuk membentuk hati yang suci, baik lahir dan batin, yang akan berguna bagi sesama manusia ataupun makhluk yang lain. Yang ketiga, ilmu akhlak akan menyempurnakan iman. Akhlak mulia adalah merupakan manifestasi dan kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, memperoleh keutamaan di hari kemudian. Dengan mendapatkan akhlak yang mulia, maka akan memperoleh derajat yang terhormat di akhir nanti.
Yang kelima, memenuhi hajat pokok keluarga. Akhlak juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan spiritual sebagaimana kebutuhan pokok yang lain, seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok yang lain. Yang keenam, membina kerukunan hidup bertetangga. Dalam kehidupan bertetangga diperlukan budi pekerti dan akhlak yang baik, mulia, dan luhur. Sebab kerukunan hidup antara tetangga itu hanya akan terjadi apabila setiap orang saling hormat menghormati, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan tetangga. Manfaat mempelajari ilmu akhlak yang ketujuh adalah membina remaja. Pada umumnya, remaja yang terlibat berbagai kenakalan remaja adalah remaja yang tidak mengenal akhlak yang baik. Sebaliknya, para remaja yang berprestasi mencapai cita-cita mereka adalah dikarenakan tercapai tujuan dari manfaat dari akhlak yang mulia dan luhur budi pekertinya. Hal yang demikian tentunya karena adanya pembinaan akhlak yang baik di kalangan remaja dalam hal sopan santun, bertata krama, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, membina pergaulan umum. Tujuan dan manfaat ilmu akhlak adalah untuk membina pergaulan umum. Akhlak menempati posisi dan peranan yang penting dalam kehidupan dan tata pergaulan umum. Yang kesembilan, mensukseskan pembangunan negara. Akhlak merupakan salah satu faktor yang wajib ada atau mutlak dalam pembangunan bangsa dan karakter bangsa secara utuh. Oleh sebab itu, hendaknya pembangunan akan lebih baik apabila pemimpin dan warganya berakhlak mulia sehingga pembangunan negara akan sukses dan tercapai dengan baik. Yang terakhir, menciptakan keakraban hidup antar bangsa dan negara. Apabila para pemimpin dunia berakhlak baik, mulia, dan bijaksana, niscaya masyarakat dunia akan merasakan kebahagiaan dan perdamaian. Dari demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kami dalam mempresentasikan pembahasan ini, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.